Dan mungkin kalau misalnya papi ada di hidup aku, mungkin aku nggak nikah muda kayak gitu-gitu ada gitu. Cuma kamu kan papi lo nggak sakit-sakitan lagi. Hai, balik lagi di Sleepover. Cuman kali ini nggak ada Erika karena dia lagi jalan-jalan di Amerika. Kamu cepet pulang ya, Er. Jadi hari ini digantiin sama Chelsea. Dan hari ini mau family edition aja. Jadi di sini ada, coba perkenalkan diri kamu. Hai, aku Regina. Aku Rafael. Jadi aku tuh selalu orang-orang ngira kalau Chelsea itu adik kandung aku. Nah di sini aku mau klarifikasi. Ini ada video klarifikasi aku kalau Chelsea itu bukan adik kandung aku. Jadi Chelsea itu sebenarnya adalah sepupu aku, sepupu kandung tapi. Nah dua orang ini sebenarnya adalah adik aku gitu. Apa yang lucu? Hah? Gitu. Cuman emang jarang kelihatan di media atau di story-story aku karena emang untuk bonding emang sebenarnya aku lebih dekat sama Chelsea karena aku tuh udah kenal Chelsea tuh dari kecil gitu. Walaupun Regina sama Rafael tuh adik aku, tapi kita tuh gak ketemu dari kecil. Kita tuh ketemu pasti nggak pertama kali kita ketemu. Aku ketemu kakak kayaknya waktu masih sama Oma. Kamu sih kok nervous banget deh, Caca? Jangan nervous, jangan. Santai aja. Tegang. Yang pas pizza deh kayaknya, itu baru terakhir. Habis itu ketemu lagi pas kakak udah punya abang. Kalau Rafael? Aku udah punya abang belum? Pas mau nikah. Pas mau nikah. Kalau kamu? Pas rahasia nikahan juga. Pertama kali itu kita ketemu ya? Karena masih kecil deh kayaknya. Tapi jadi kita kasih tahu dulu rantai keluarga. Rantai keluarga. Silsilah keluarga. Kayak makan rantai makanan. Kalau Chelsea itu kita sepupuan. Jadi Chelsea itu Papanya Kak Rachel adalah kakaknya papa aku. Jadi brothers, kakak papa aku sama papanya Chelsea itu saudaraan. Dan mereka emang cuma berdua aja. Apa ada lagi anak yang tidak kita tahu? Dua. Gitu. Berdua aja. Udah gitu emang Kak Rachel tuh anak pertama dan aku anak pertama juga. Jadi posisinya kita tuh cucu pertama dan kedua. Ya gitu. benar. Karena ya itu papa aku cuman berdua bersaudara. Jadi kita ya lumayan deket. Dan umur kita sebenarnya gak jauh banget tapi gak deket banget. Umur aku sama Chelsea tuh beda 5 tahun. Dan aku udah kenal Chelsea itu dari Chelsea lahir sebenarnya. Dari Chelsea lahir aku udah kenal. Walaupun emang papa mama aku tuh udah cerai dari aku umur 3 tahun cerainya. Kayaknya karena mamah kita walaupun iparan tuh deket banget. Kadang suka dikira mereka yang adik kakak, ya kan? Sampai sekarang pun mereka masih deket banget. Jadi orang mikirnya tuh yang adik kakak tuh mama aku sama mamanya dia, padahal enggak. Soalnya mungkin nasibnya agak sama gitu. Kayak senasib ya nih gitu. Bareng-bareng nih gitu. Jadi karena sama-sama pisah kan dua-duanya. Nah, kalau misalnya sama Regina sama Rafael itu Regina itu aku tuh sebenarnya punya adik banyak ya. Banyak loh adik gua gitu. 4 yang dari kakak banget. Dari cowok kakak satu-satunya apa? Oh, dari papa 4 tapi dari mamaku ada 1. Oh iya, Si Belva 5. Berarti aku punya 5 adik. Wow, punya 5 adik. Gimana rasanya tuh ya? 6 bersaudara loh saya. Iya kan, 6 bersaudara. Nah, terus jadi yang kedua itu, anak kedua itu si Regina. Anak ketiga, kita nggak usah sebut namanya ya. Anak ketiga itu ada seseorang. Enggak. Bukan. Dia ketiga. Aku ketiga. Kedua Jadi, R. Aku punya kakak tuh 2. Kakak Sarachel sama ada satu lagi. Ya, satu lagi. Kita inisial aja ya, namanya Rere. Kita anggap namanya Rere ya. Juga. Rere. Fun fact, semua adik kakaknya Kak Rachel dari sisi papa itu semuanya namanya depannya R. Iya. Jadi kita sebut R. Ya, jadi kayak Rachel, Rere, Regina, Rafael sama R dan R. Rere dan satu lagi Lara. Riri. Riri kita anggap ya Riri ya, Riri ya, Rere dan Riri karena kita nggak mau merusak privasi mereka lah.
dari 3 perempuan yang berbeda apa Pak? 1, 2, 3 ya. Dari 3 kakak 1, 2, oh 4 dong. 4. Iya. Oh ya, dari 4 perempuan yang berbeda. Jadi papaku nikah berapa kali? 4 kali gitu. Terus aku tuh emang pas sama Regina Rafael ini emang jarang banget kita ngobrol sebenarnya. Jadi ini aku sekalian mau cerita-cerita nih sama kalian berdua. Karena kita nggak pernah ngobrol, mereka nggak pernah tahu kayak apa sih yang terjadi gitu. Jadi kalau yang seingat aku tuh pertama kali aku ketemu sama Regina itu pas ibunya Regina tuh masih hamil. Waktu itu lagi hamil dia. Belum jadi Regina. Belum jadi Regina. Pantesan guys. Janin Regina. Janin Regina gitu. Terus pas ibunya hamil itu adalah pertama kali aku ketemu papa aku semenjak kayak udah bertahun-tahun gak ketemu. Itu aku umurnya, aku tuh mungkin pas SMP atau mau SMA gitu. SMP deh kayaknya, aku SMP. Terus kita beda berapa tahun ya? Kamu umur berapa? 21. Aku 7 tahun. Beda 8 tahun. 8 tahun. Oh berarti Dia aku 2003. beda 8 tahun ya? Berarti aku pas itu mungkin aku umur berapa? Iya SMP bisa lah ya dibilang ya SMP. 14-15 tahun. Enggak dong, kan Regina si Janin. Berarti aku SD lah ya. Oh iya. Aku SD ya? Iya aku SD. Jadi pertama kali aku ketemu mama kamu itu adalah aku pertama kali ketemu papi semenjak aku kayak kecil banget gitu loh. Kecil banget gitu. Maksudnya aku udah gak inget kapan aku itu di ghosting kan sama papi. Kita harus kuat di ghosting sama laki-laki. Tetap happy di ghosting sama papi, tapi kita masih kecil sedih. Sekarang udah move on, udah let go. Cuman aku emang sempet tahu kalau papi itu punya anak lagi sebelum kamu. Tapi aku cuman kayak denger gosip doang gitu kalau mama aku lagi ngobrol gitu. Aku nggak pernah bener-bener tahu kalau ada orang ini yang intinya waktu itu aku inget kalau intinya papi itu udah punya keluarga lagi dan udah punya anak kayak gitu-gitu loh. Jadi aku kayak ya udah aku nggak pernah tahu orang ini siapa. Nah pas dia sama papa aku sama ibunya Regina tuh, papa aku tuh nge-reach aku. Aku juga lupa gimana cara nge-reach-nya, terus akhirnya dia bisa ngejemput aku dari rumah untuk jalan-jalan. Terus kita ketemu. Kamu masih di perut sayang, kamu nggak lihat. Kamu nggak lihat. Nah pas itu tuh aku kan masih kecil ya, jadi aku lumayan sensitif gitu loh, kayak ngeliat ibunya dia lagi hamil, ngerti nggak sih? Kayak gue udah lama banget nggak ketemu bokap gue. Sekali gue ketemu bokap gue, dia sama istrinya lagi hamil gitu kan. Dan sedangkan waktu itu mama aku masih single. Masih single. Nah jadi aku kayak aku trying, cuman muka aku tuh nggak enak banget di situ. Muka aku nggak enak banget, yang mengakibatkan kayaknya mungkin mamanya si Regina tuh mungkin tersinggung ya. Tersinggung kayak nih anak kok rese. Bukan rese, aku nggak pernah ngomong, cuman aku kayak mungkin matanya side eye gitu, body language-nya tuh nggak suka gitu loh sama dia. Nah akhirnya dia tuh kayak mungkin ngambek atau nangis atau gimana. Akhirnya aku pulang nih, mungkin berantem sama papi di mobil itu. Ini aku ingat banget, jadi ini yang akhirnya bikin aku nggak pernah ketemu papi lagi sampai aku SMA. Jadi gini ceritanya, aku di mobil pas lagi di mobil itu, mobilnya itu kayak Mercy, mungkin sedan, dan mobil sedannya itu aku tuh nggak pernah pakai mobil mahal gitu loh. Dulu mobil aku tuh Kijang. Nah terus aku pakai mobil yang lumayan, mobil dia menurut aku bagus banget waktu itu, mobil sedan gitu yang ada curtain-nya, tau kan? Yang kayak Alphard sekarang, kayak Alphard aku sekarang. Nah di Alphard aku, di curtain itu kan kalau misal kan ada, kamu pernah megang nggak tapi? Kayak kan dicetakin gitu kan di situ. Kaca kan? Bukan kaca, iya yang ada kayak jendela gorden kecil di dalam, yang di dalam. Nah, itu tuh kondisinya tuh terbuka, ngerti nggak? Terbuka, jadi kayak diikat gitu. Terus aku lagi papi tuh kayak lagi yang kayak nasihatin aku lah, kamu jangan kayak gitulah. Kan waktu itu papi emang maksa aku manggil dia mami juga. Tapi aku bilang aku belum siap, aku bilang gitu kan. Dia lagi nasihatin aku mainin itu gorden. Terus aku buka gituannya,
Terus kan dia ngeok gitu kan. Emang kalau dibuka itu ngeok buat dicantolin ke situ kan. Aku pikir aku rusakin. Karena aku belum tahu, aku baru pertama kali lihat itu. Terus aku bilang kayak gini, "Pi, ini gimana?" Terus waktu itu papa aku marah banget sama aku. Dia bilang katanya, "Kamu tuh jangan norak," katanya gitu. "Kamu tuh walaupun kamu dari kampung tapi kamu jangan norak." Dia bilang gitu. Aku nangis, sedih banget. Aku maksudnya kayak, what? Kita udah berpuluh tahun gak ketemu dan ini yang keluar dari mulut lo, dan gue anak kecil jadi gue cuma bisa diem doang. Gue diem, gue nangis pulang, adu sama nyokap. Sama nyokap nggak boleh ketemu lagi tuh. Nggak boleh ketemu lagi. Selang beberapa tahun lamanya aku naik mobil Alphardnya temen aku. Pas aku lihat, ini tuh aku masih inget di kepala aku ya kejadian itu. Pas aku lihat, aku nanya sama temen aku, ini rusak? Aku bilang gitu. Enggak, itu dicantolin ke sini. Terus di situ itu adalah setelah sekian tahun, kan itu kan sakit hati aku terakhir ya sama papa aku. Aku nggak pernah sakit hati lagi karena aku ngerasa udah saatnya aku move on dari dia gitu. Udah saatnya aku udah nggak lihat dia, nggak ketemu sama dia, nggak mau mikirin dia dan segala macam. Akhirnya pas aku tahu ternyata itu tuh nggak rusak, itu sakit hati aku tuh naik lagi, ngerti nggak sih? Kayak anjir, jadi selama ini tuh nggak rusak, terus ngapain lo ngatain gue norak gitu, ngapain lo ngatain gue kampungan gitu, lo tuh nggak pernah ada di hidup gue gitu kan. Nah akhirnya disitulah yang ngebikin aku akhirnya kalau ketemu sama, akhirnya kan aku baikan kan sama oma juga, ketemu sama oma itu ibunya papa aku ketemu sama oma, dan oma tuh pengen banget aku ketemu sama papi lagi, dan aku bilang aku nggak mau, aku nggak pernah mau ketemu dia lagi gitu. Sampai akhirnya oma aku ya insist lah untuk ketemu, tapi di situ aku akhirnya aku coba ketemu lagi, aku coba ketemu setelah 10 tahun kemudian lagi. Abis itu, di situ Regina masih kecil banget. Terus aku coba untuk nginep di rumah Regina. Kayaknya Rafael masih bayi deh ya. Ini rumah kita sebelahan tau. Ini yang di Kampung Melayu bukan? Wah, aku udah lupa banget lagi. Yang sebelahan yang bisa naik lewat atas. Rumah kita sebelahan. Pokoknya aku ingat waktu itu makanan di rumah itu ada kayak ikan teri kriuk-kriuk sama kangkung. Sumpah. Iya deh kayaknya. Karena itu katanya makanan kesukaan. Makanan yang kesukaan kalian katanya gitu kan. Nah, di situ tuh Regina tuh emang bandel banget. Kayak teriak-teriak, tantrum gitu loh. Sedangkan aku tuh anak yang tenang, ngerti gak sih? Aku tuh lumayan tenang sih. Maksudnya aku tuh aku tuh pas kecil tuh bukan anak yang teriak-teriak. Aku tuh lebih ke yang nggak nurut aja, tapi nggak teriak-teriak. Nah, ngeliat Regina tuh aku main kaget, kayak dikit-dikit teriak. Terus aku pakai handuknya dia nggak boleh. Jadi waktu itu aku habis mandi, terus aku nggak tahu pakai handuk apa, sama Regina nggak boleh segala macam. Jadi aku yang ngerasa, aduh aku asing banget ya di rumah ini gitu. Nah, disitulah yang ngebikin sebenarnya aku tuh, ya sebenarnya ini bukan salah Regina atau Rafael sih, cuman karena aku punya pengalaman ini yang ngebikin aku tuh kayak agak sulit untuk open up, mencoba bonding lagi, karena emang dari awal tuh aku nggak punya masa kecil kita bareng-bareng gitu loh. Nah, yang pas di situ itu kenapa akhirnya aku gak dibolehin lagi ketemu sama mamaku, karena pas aku nginep di rumah Regina itu aku pakai baju. Nah, bajunya tuh kayak baju ada sesuatu yang di sini kayak dijahit gitu. Nah, dia tuh robek ke bawah gini, tapi bukan robek Kantong gitu. ya, kayak kantong gitu. Kantongnya tuh robek gitu. Dan aku tuh nggak bawa baju. Pas aku pulang, mamaku kaget, mami kaget kayak, kok nginep di rumah papi bajunya robek kayak gini, nggak dibeliin yang baru? Ya aku kan nggak mikirin juga, kayak nggak tahu, gue bilang kayak gitu. Nyokap gue marah lagi kayak, lu udah gue bolehin anak gue nginep di rumah lo, terus pulang kayak gembel gitu loh. Gitu. Nah di Aku situ, gak inget sama sekali tapi. Nah, yang kamu itu- masih kecil banget. Apalagi Aku aja masih kecil banget. itu dia masih bayi. Aku inget banget, aku datang ke rumah kalian terus ada fotonya Rafael masih kecil pakai softland. Sumpah, bukan? Diedit deh kayaknya Kak. Diedit ya? Dulu kan ada photoshoot. Iya, terus habis itu softland Pak, itu inget banget softland papi, hijau gitu. papi bilang kayak, tuh liat tuh Rafael pakai softland. Hah, pakai softland? Dalam hati gue, anjir, anak bayi gitu. Oh, ternyata diedit, sialan, itu gue percaya lagi. Diedit. Iya, terus udah gitu akhirnya akhirnya kita ketemu lagi. Abis itu udah mami nggak bolehin lagi ketemu, dan sebenarnya gue juga lumayan sakit hati dengan kayak gue lumayan kecewa lah setiap kali gue datang ke rumah bokap atau mencoba untuk ketemu sama bokap tuh, gue ngerasa kayak kok gue nih di sini kayak kerjaannya tuh cuman dimarahin, kayak kalian tuh annoyed gitu sama gue, ngerti nggak? Sedangkan gue literally nggak ngapa-ngapain.
kayak gue bahkan gue nggak mau ngobrol, gue nggak yang kayak gimana, gue bener-bener anak diem gitu, tapi kayak kok kayak serba salah gitu kan. Jatuhnya kayak mau ketemu kakak formalitas doang. Iya, gue ngerasa kayak lu ketemu Kayak gue di sini nih. Iya kayak ini nih udah ketemu sama anak gue, nah gitu itu yang bikin gue kayak gue udah gak mau ketemu lagi. Nah itu yang pas titik aku nginep itu adalah yang pertama dan terakhir kalinya aku nginep di rumahnya papi sebenarnya. Pas ada kamu itu, pas kamu masih kecil juga sih itu aku kayak aku ngerasa aku nggak belong aja di keluarga itu gitu. Jadi abis dari situ beberapa tahun kemudian lagi aku nggak pernah kontakan, nggak pernah di chat ya, nggak pernah ditelepon, nggak pernah dihubungin sama sekali, dan nomor aku tuh nggak pernah ganti dulu dari aku SD tuh nggak pernah ganti dulu. Nggak pernah dihubungin, yang hubungin aku tuh cuma nenek aku dari papaku, oma yang selalu ngubungin. Akhirnya aku ketemu sama oma, dan oma tuh selalu bilang ayo ketemu papi sama Regina sama Rafael gitu kan. So aku selalu nggak mau sejujurnya, kayak aku nggak siap gitu, aku nggak siap Gap. untuk merasakan lagi hal-hal yang aku tuh nggak pengen. Udah mending nggak usah ketemu deh, nggak apa nggak usah ketemu, karena rasa ingin ketemu tuh udah hilang gitu loh. Karena pas kecil kan emang pas aku SD aku selalu pengen ketemu lah, selalu kayak aduh gue pengen ulang tahun diucapin, pengen kasih kado, tapi itu nggak pernah terjadi. Jadi kayak gue udah move on gitu. Nah akhirnya pas sama oma ini deh ketemu sama Regina sekali-sekali banget, tapi ya inget gak di Bellagio ya? Iya. Sekali-sekali banget, tapi ya emang ini aku mau minta maaf ya sama Regina. Aku sebenarnya aku lumayan ngerasa bersalah sih. Aku tuh nggak pernah kayak mau ngelihat muka Regina sebenarnya dari dulu gitu. Kayak aku mencoba berpaling aja, kayak kalau ada dia ya aku kayak nggak mau lihat. Kayak aku ada dalam hati aku tuh aku kesel gitu loh. Kayak aku kesel aja kan, kayak nggak suka aja gitu. Kalau Regina ingetnya yang seinget kamu aja, coba kayak aku mau ada kayak glimpse gak ketemu aku di mana gitu. Kamu inget nggak yang pas aku nginep di rumah kamu Nggak ingat sama sekali. Jadi apa yang aku lakuin misalnya ke kakak nih, kalau misalnya kayak bikin kakak sakit hati tuh aku nggak tahu apa-apa. Jadi kayak ya udah aku sekarang lebih kayak aku tahu sih sebenarnya kayak kakak kayaknya ada benci nih sama aku, tapi karena masa lalu. Cuman terus gue bisa ngapain gitu. Cuman kayak ya udah itu kan emang masalahnya kakak, terus kayak apa yang kakak tanggepin dari apa yang udah terjadi sebelum-sebelumnya. Jadi kayak ya itu terserah kakak, kayak kakak mau lihat aku kayak gimana. Yang penting aku di sini masih apa ya, kita masih kayak adik kakak gitu. Jadi kayak apa ya, aku tahu masih aku ngeh gitu kalau kakak misalnya emang gak mau ngeliat gitu, tapi kayak terus kayak wondering aja kayak kenapa ya, mungkin karena dulu gue pernah ngapa-ngapain atau kayak nakal atau kayak mungkin gak suka sama kakak, karena kan aku pikirnya kakak kan anaknya papi, jadi kayak ngerasa ih anak papi juga gitu. Iya. Jadi kayak ini aku mau nengahin ya. Menurut aku, tapi aku ngerti banget sih. Aku ngerti dari sisi Kak Rachel dan sisi Reginanya juga. Sebenarnya ini tuh kayak emang satu sama lain nggak ada yang bikin salah. Cuman emang ini emang ya sorry banget, emang dampak dari orang tua ya. Emang kita nggak bisa mungkirin juga, emang semuanya itu emang penyebabnya adalah ya almarhum gitu ya kan. Cuman maksudnya kayak kalau dari yang aku lihat, satu sama lainnya mencoba lah untuk maksudnya punya koneksi, karena kan jatuhnya ketemu gede ya kan. Nah tadi yang aku mau tahu, kamu pernah nggak pas kamu kecil, belum deket-deket sekarang, punya memori sama Kak Rachel sesimpel kayak ya waktu itu pernah ke mall atau apa. Nah aku ingat rasa gak? sih pernah jalan deh sama kakak, pernah jalan terus kayak pokoknya berantem, kayak aku tuh nggak suka gitu, kayak pokoknya kayak rebut-rebutan, kayak misalnya kayak buku atau apa gitu, kayak ini punya aku, kayak aku tuh nggak tahu, kayak nggak mau tahu kalau papi tuh punya anak lagi, kayak masih kecil gimana sih Kak. Jadi kayak mungkin itu yang aku lakuin ke Kak Rachel, yang Kak Rachel inget, terus kayak aduh gue kesel sama Kalau Regina. yang kamu inget apa? Pokoknya yang aku inget Kak Rachel tuh ini kakak gitu, kakak aku, tapi kok beda, jadi belum tahu kalau misalnya tuh bisa nikah 2 kali. Iya, kayak punya anak, ada soft gitu. beef gitu kali ya, padahal maksudnya niatnya nggak kayak gitu. Tapi kalian udah tahu kalau kalian punya kakak dari kecil? Dikasih tau papi. Dari kecil udah tahu? Kamu udah tahu dari kecil? Kamu taunya kapan? Pas tahu kalau aku punya kakak lagi nih gitu. Taunya pas kapan? Pas diundang ke nikahan itu. Itu pertama kali. Iya. Itu kamu umur berapa, kamu inget nggak? Kayak SD kelas 2, kelas 3. Oh jadi sebelumnya nggak tahu. Berapa ya? SD kelas 2 tuh 2017. 8 tahun lah. Itu kayak kelas 3. Kamu 2012 ya? 2000. Kamu lahir 2007. 2007.
gitu. Jadi selama sebelum itu nggak pernah dengar sama sekali. Enggak. Kalau kamu emang udah tahu karena Aku- kita pernah aku ngasih. tahu. Pas kita ketemu di Bellagio tuh belum ada Rafael. Belum. Belajar yang mana sih, yang di Pacific Place itu bukan sih? Enggak. Belum ada file. Oh, belum ada. Aku inget banget Aku soalnya aja waktu dikit itu aku banget tuh juga SD kelas ingetnya. 1. Berarti itu aku umurnya 6 tahun, itu belum lahir. Oh, ya. Mana pas nikahan itu bukan Rafael doang lagi yang baru, ada lagi satu lagi tuh anak kecil ya. Iya. Ada lagi. Ada lagi yang paling kecil banget. Berapa umurnya sekarang? Riri. 2010 berarti sekarang 14 tahun. Oktober 14 tahun. Ya di memori aku dia masih kecil banget sih. Kamu pas pertama kali tahu kan pas aku mau nikah tuh kamu baru tahu kalau punya kakak. Kamu gimana? Apa kayak biasa aja? Apa kayak kaget atau apa gitu nggak? Kaget soalnya punya kakak udah mau nikah, aku masih kecil. Kayak tua banget. Tapi kamu pernah kayak misalnya kamu punya pikiran itu, kamu pernah nggak nge-sharing pikiran itu misalnya sama Regina atau misalnya sama papi gitu, kayak bilang kita ternyata punya kakak atau enggak, atau Iya, kamu sempet lebih- nanya ke papi kayak sebenarnya ada berapa sih anak papi gitu. Tapi iya deh. Terus Iya, nanya, soalnya gitu. oh Kak Rachel tuh kakakku juga, keren ya, namanya dari R juga sama. Berarti bener-bener kakakku gitu. beda tapi jauh ya, berarti 12 tahun. Jauh banget sih. Terus Terus ya udah nggak ada tanya-tanya lagi. Nah abis itu dari pas nikahan itu baru ketemu Kak Rachel lagi kapan? Pas di Pacific Place yang main sama abang itu. Yang ulang tahun abang. Tahun abang. Setelah aku Bukan nikah- rumah sakit. sorry aku potong. Setelah aku nikah tuh aku udah lumayan kayak mencoba untuk berdamai gitu loh. Kayak oke, gue mempunyai masa lalu di mana gue nggak punya peran bapak, dan mungkin udah saatnya kayak udah gue let go aja. Walaupun emang setiap ketemu kan jadinya kita lumayan, bukan sering banget sih, cuman setiap event tuh Big ada. event. Iya, kayak anak ulang tahun ada, lebaran ada gitu. Tapi ya sebenarnya nggak bisa dipungkirin gue tuh orangnya emang agak susah ya untuk deket sama orang. Jadi saat bokap dateng sama keluarganya tuh sebenarnya gue berusaha banget untuk ramah gitu. Tapi bukan berarti gue benci ya, tapi kayak basa-basi banget deh Iya, gitu. iya. Nggak ada yang kayak keluarga yang kayak Nyantai, gitu, ah. yang nggak nyantai gitu, bener-bener kayak bener-bener kaku yang kayak iya gitu. Sama Gimana siapa sih? aja, Iya gitu. Paham naik gak sih? apa, gitu doang kan? Iya. Mau nanya sama Rafael sendiri, Rafael deket sama papi tapi? Deket banget. Deket banget. Paling deket dia ya? Paling deket sama papi? Paling deket deh pokoknya. Kayak tidur begadang segala macam ditemeninnya sama Pak El. Iya. Tapi Pak El sendiri, sorry, kalian satu ibu gak sih? Satu ibu. Tapi dari kecil nggak tahu kalau itu ternyata Bukan ibu bukan kamu. ibu. Sampai umur berapa ya baru tahu. Kayaknya Pas papi papi meninggal baru tahu kalau itu ternyata bukan. Karena emang dirahasiain Kak, aku sama papi itu tuh emang udah sepakat buat ngerahasiain Pal jangan sampai tahu kalau ibunya tuh bukan yang ini. Iya, Oh karena papi bilangnya ibu dia tuh ibunya si Riri, si Oke, anak kecil. iya. Jadi gini, si Regina sama Rafael itu satu ibu, tapi cerai pas Rafael kecil ya. Kecil banget. Pas kecil banget, akhirnya pas nikah yang sama yang baru lagi, Rafael pikir orang yang terakhir ini adalah ibunya. Tapi Rafael tahu kalau itu bukan ibunya Regina. Iya, aku kira juga itu bukan ibu kakak. Maksudnya gimana? Jadi aku kira itu ibu kita. Ibunya dari kayak Regina. Regina juga dia Ya, maksudnya pikirnya. anggapnya emang punya anak 3 gitu. Oh, punya anak 3 gitu. Taunya Si bedanya ibunya cuma Riri si ini. doang. Terus Sebenarnya ibunya Riri masih muda banget. Dia juga sayang banget sama aku. Jadi aku kira bener-bener ibu. Iya, Riri tuh sebenarnya Kangen nggak? Hah? Kangen. Kayak bukan lebih ke sayang banget sih Kak. Kayak ya udah kayak dia taunya ibu terus yang ngurusin ya udah jadi Kamu ibu. jangan kayak gitu, kalau dia sayang, kalau kamu nggak sayang nggak apa-apa, tapi kalau dia sayang biarin dia sayang. Enggak, dia gak sayang. Karena grow up together beda. Kalau kamu lah ada ketemu pas kamu udah mulai punya memori. Nggak mungkin karena Palan ketemu sama Kita ibunya kita Riri panggil pas kecil. kita panggil Mami Riri aja ya, Maminya Riri, Harusnya Mami Riri. Palan ketemu sama Mami Riri itu pas kecil, mungkin pas kecil kan. Jadi Iya, pas kalau nggak kecil. ketemunya pas gede jadi udah tahu. That's what I'm saying. Yep. Tapi setelah kan
abis itu kan papi meninggal kan, terus akhirnya kamu baru tahu deh kalau misalnya maminya Riri itu bukan ibu kamu. Terus apa yang kamu omongin sama si mami Riri apa atau apa gitu nggak? Kan pas papi meninggal itu udah nggak sama mami Riri. Oh iya, cerai lagi ya. Oh my god, baru ingat. Ditinggalin kan. Ditinggalin pas seminggu. lagi sakit. Iya seminggu, abis itu sakit terus Meninggal. jadi kita sisa Nah, bertiga. kamu taunya dari siapa? Dari papi aku atau Dari siapa ya, lupa. Kayak dari kakak deh. Aku yang nggak tahu. Kalau itu ternyata bukan, Jadi selama ini kamu nggak tahu? nggak tahu. Tapi kamu ngerasa kayak kamu anaknya, maksudnya kayak kamu merasakan kasih sayang itu dari dia. Iya. Oh, udah jangan didina. Aku diem. Oke. Gitu. Oke. Iya. Jadi, Oke. ya udah aku mau nanya, menurut kalian keluarga kita tuh gimana sih? Kayak coba describe aja pakai kata kayak misalnya. Susah dijelasin ya. Kalau misalnya ada teman aku nanya, lo tuh siapanya Kak Rachel, tuh siapa Kak Chelsea? Duh, gue jelasin nih panjang banget nih gitu kayak. Terus udah dijelasin nih nanya lagi. Oh, jadi ini. Jadi kayak susah jelasinnya, complicated Iya. gitu. Ya itu makanya one of the reason kalau misalnya ditanya aku sama Kak Rachel adik kakak atau enggak, kalau misalnya nggak deket-deket banget iya adik gitu, tapi kalau deket iya sepupu, jadi gini karena kayak kalau enggak ribet banget ngejelasinnya gitu. Ribet. Soalnya kalau aku sama Chelsea itu kan emang udah dari kecil. Nah, si Regina sama Rafael tuh ya adik ketemu gede lah. Dan sebenarnya yang bikin aku akhirnya sekarang kita deket itu sebenarnya adalah saat bokap meninggal. Itu. Kalian gimana perasaannya bokap meninggal? Hal yang aku takutin di dunia sih Kak. Itu. Iya, karena kan emang aku gak punya siapa-siapa lagi kalau misalnya papi gak ada, gue kemana ya gitu. Karena kan aku tahu Mama Riri kan bukan mama aku, yang aku tahu. Kalau Iya, Pal iya. kan taunya enggak sih kayak papi ini sakit nih, kalau papi nggak ada gue sama siapa ya, kayak berarti gitu. Kamu mikirin ya kan, kamu juga Kayak mikirin nggak ada. banget, jadi pas beneran terjadi tuh kayak aduh mampus deh. Itu kayak gimana nih ya Allah, kayak gitu, kayak harus kemana akhirnya. Tapi dengan papi nggak ada itu kayak ya jalannya jadi aku ketemu sama Kak Rachel, sama Kak Chelsea. Tapi kalau misalnya masih ada mungkin nggak akan kayak Lebih gini better gitu. kehidupanmu juga gitu. Nggak akan bisa deket sama Kak Rachel kayak sekarang. Ya maksudnya pasti ada plus minusnya juga sih. Maksudnya kan kamu juga sekarang jauh lebih dekat sama keluarga, maksudnya dalam artian kakak-kakak kamu, sepupu-sepupu kamu, om, tante juga gitu kan. Karena waktu itu kan kamu pas tinggal sama papi kan lebih sama papi doang gitu kan. Iya. Makanya kamu ngerasa kamu nggak punya siapa-siapa selain. Jauh juga sama keluarga-keluarga yang Iya. lain gitu. Rafael nggak kuat kalau nggak mau ngomongin itu nggak apa-apa Iya, deh. Ya udah. Kalau bahas papi gak kuat deh. Oh, iya. Kita bahas yang seru dulu. Taruh, aku mau nanya, Kenapa? Sorry. Di sini nangis deh. Kamu kan papi lo nggak sakit-sakitan lagi. Jadi nangis semua. Tapi aku mau nanya deh, gimana sih hidup sama papi? Karena kan aku nggak ngerasain. Gimana sih, maksudnya? Aku nggak tahu cara parentingnya dia gimana gitu-gitu. Aku nggak tahu. Oh, kalau menurut aku papi ya papi, kayak tetap ya kayak papi yang baik aja sih buat aku. Cuman emang kasar memang iya. Mungkin karena aku doang sama Pal yang ngerasain ditinggal sama papi, kayak jadi aku ngerasa papi sayang gitu loh. Nggak yang mungkin Maksudnya aku gimana benci dia apa? gitu. Ya aku nggak maksudnya aku ngerti lah pasti kalian mungkin beda ya sama aku. Kalau aku tuh aku Tapi banyak juga yang papi ceritain ke aku soal kakak gitu, kayak Kak Rachel tuh gini. apa ceritanya? Positif atau negatif? Positif sih, tapi jadinya salah paham gitu. Jadi kayak dulu tuh papi tuh sayang banget sama Kak Rachel. Kak Rachel tuh cucu pertama yang ditunggu-tunggu banget gitu kan. Oma juga paling sayang, dan Oma yang maksudnya lebih banyak foto Oma sama Kak Rachel pas di luar negeri gitu. Karena emang kayak kesayangan gitu. Dan papi bilang iya emang cucu kesayangan banget. Abis itu akhirnya ada kayak miskom gitu. Terus kayak pernah lah katanya pokoknya cerita kakak tuh sakit. Papi tuh sebenarnya mau dateng, tapi mami nggak bolehin gitu. Tapi jadi kesannya tuh mami ngomong ke kakak kalau papi nggak peduli, padahal papi tuh peduli. Papi kirimin uang nggak tahu sampai nggak uangnya ke kakak. Itu aku sebenarnya nggak tahu juga.
tapi kan nggak mungkin juga aku jelasin kayak buat apa lagi, udah kayak ya udah masa lalu Kak. Jadi kayak apa yang Kak Rachel ngerasain Papi gini-gini, ya udah menurut Kak Rachel kayak gitu. Tapi menurut aku mungkin ada yang sesuatu hal yang kakak mungkin nggak tahu kayak gimana ceritanya. Sebenarnya aku bisa simpulin sih, ini karena aku dari kacamata luar aja ya. Aku bisa ngerti maksudnya Regina sama Pael tuh punya bonding yang lebih banget ke papinya, karena mungkin emang dari kan tadi yang kita udah bahas kan beberapa emang ada adik-adik yang lain gitu kan. Cuman posisinya Regina sama Rafael nih memang yang diurusin, disayang, diperhatikan gitu kan. Nah mungkin kalau dari sisi Kak Rachel emang ya posisinya mungkin emang kalau peduli segala macam, cuma ya mungkin beda aja karena nggak dirangkul gitu loh. Jadi bondingnya pun beda dan rasa sayangnya juga pasti beda. Wow. Kasih Kak. Ya, sebenarnya pas papi meninggal itu sih, ini aku nggak tahu sih aku boleh ngomong kayak gini depan kalian apa enggak, tapi ya aku mau ngasih tahu isi hati aku. Ini apa mungkin ini perbedaan kayak gimana kalian dengan punya peran bapak ya dengan aku yang nggak ada. Tapi bukan berarti sekarang aku benci ya sama kalian berdua, nggak sama sekali. Cuman waktu aku SMA, dari SMA terutama ya, itu aku emang berharap banget papi itu mendingan meninggal aja gitu. Kayak mendingan lo mati aja deh daripada lo tuh selalu ngasih janji ke gue yang nggak pernah lo tepatin gitu. Dan daripada aku merasa bahwa dia itu ngelantarin aku, lebih baik dia mau mati aja gitu. Sampai akhirnya ya itu pas aku nikah dan aku mencoba bonding, aku bener-bener trying gitu hati aku untuk bonding sama dia, dan aku tahu dia juga ngejaga bonding itu. Sampai waktu aku tahu dia sakit pun, aku inget banget pas pertama aku tahu dia sakit parah yang masuk ICU, aku mungkin kelihatan kayak heartless banget ya, tapi aku sama sekali nggak sedih. Kayak aku cuman kayak oh ya udah dia sakit gitu, ya udah dia sakit gitu. Terus akhirnya waktu itu Hasan sih yang nanya sama aku. Waktu itu aku lagi sama Hasan, lo nggak mau jenguk Cel, dia bilang gitu. Terus aku bilang kayak nggak deh, gue lagi sibuk, aku bilang gitu. Terus jenguklah gitu, ICU lo ini gitu kan. Oh ya udah deh, ya udah gue coba jenguk gitu kan. Akhirnya gue datang. Terus gue datang ke ICU. Pas gue datang ke ICU itu bokap minta dipegang tangannya sama gue. Dan akhirnya gue pegang terus papi tuh nangis di situ. Tapi entah kenapa hati gue tuh nggak tergerak sama sekali sih, jujur aja gitu. Gue mencoba kayak gue sedih, tapi gue nggak sedih sama sekali. Tapi bukan berarti gue senang ya, tapi gue kayak gue nggak punya ada perasaan itu sama sekali. Kayak udah beku aja, ngerti nggak sih? Kayak udah gue gak benci, tapi gue gak sayang lagi sama lo, gimana ya karena gitu. Udah on the way ke stranger sih. Iya, kayak gue udah, nah pas dia pegang tangan gue tuh dia bilang kayak, Kak, dia bilang, Kak maafin papi ya, dia bilang gitu kan. Itu pas dengar kayak gitu, Hasan aja tuh kayak berlinang-linang gitu. Gue bahkan sama sekali gak merasakan, gak tau ya, ini mungkin dari pikiran gue ngerasa kayak ini another bullshit aja. Dia cuma minta maaf ya, kerjaannya cuma bisa minta maaf aja gitu loh. Dia gak bisa ngelakuin apa-apa juga gitu. Yaudah gue cuma bilang iya gitu. Terus ini megang tangan gue mau lumayan lama, kayak setengah jam ada kali megang tangan gitu ya. Misalnya lagi tiduran nih, dia pegang kayak gini kan. Dia kan kayak gini tidurannya kan. Terus sampai tangan gue kan keringetan. Terus gue lepas, pas itu gue untuk ngerapihin gituin basahnya. Terus udah gitu bokap gue bilang kayak dia bilang jangan gitu dong Kak, dia bilang gitu. Terus gue kayak, terus gue marah, ngerti gak? Gue kayak udahlah Pi, kayak apa, dalam hati gue ya mungkin kalau gue mau ngomong apa, gak bisa ngerubah semuanya juga. Lo megang tangan gue sekarang 1 hari juga gak bisa ngerubah 25 tahun hidup gue gak ada lo kok gitu. Maksudnya gak bisa dengan lo megang tangan gue 1 jam udah bisa menghapus semua yang udah 20 tahun ini terjadi gitu. Jadi gue marah. Abis itu gue marah, bukan marah banget ya, cuma kayak udah Pi, udah nggak perlu juga kayak gitu gue bilang kayak gitu. Terus papi tuh yang kayak mukanya tuh kayak gini nih, kayak gitu, ngerti kan? Kayak so banget sih nih anak dibilangin gitu loh kesana. Terus gue kayak oh ya udah, sih gue pulang
gue pulang, terus gue nanya gitu, gue lagi ngobrol sama Hasan, gue ngomong sama Hasan gini kayak, kalau papi meninggal, gue sedih gak ya San? Gue bilang kayak gitu, karena ini udah di ICU aja gue gak sedih gitu. Terus kata Hasan, ya sedih lah pasti, kan lo anaknya, pasti lo ngerasa sedih. Gue bilang, sumpah gue gak tahu lagi, gue bahkan bingung banget gitu. Sampai akhirnya di hari H, di hari dimana bokap meninggal, gue ditelepon apa gue dapet chat gitu. Ya, Jadi aku inget banget waktu itu kita posisinya lagi di Bali, kakak lagi gendong Biru lagi tidur. Waktu itu Cafat tuh masih kecil banget. masih kecil banget. Masih kecil banget. Nah, jadi kakak lagi boboin abang, tiba-tiba aku ditelepon sama papi aku. Bilang kalau misalnya uncle, papinya mereka udah nggak ada. Gitu. Gimana kakak perasaannya pas dengar? Nah di situ akhirnya gue kayak akhirnya di situ kan pas tahu nih bokap meninggal, gue kayak kosongan, ngerti gak sih, kayak gue nggak sedih sih, tapi gue nggak bahagia juga sih, kayak biasa aja gitu, kayak oh ya udah ada tetangga meninggal gitu, tinggal tetangga yang kita nggak pernah tahu, misalnya tetangga yang nggak pernah kita sapa nama dia, orangnya kayak gimana, udah meninggal, oh ya udah innalillahi gitu. Dari situ gue kayak ngerasa oh ya udah, oh meninggal ya udah, berarti udah ini saatnya gitu kan. Dan di situ gue sebenarnya sebelum bokap meninggal itu gue ada ribut sama bokap. Ya mungkin kalian juga udah tahu apa yang gue nggak suka banget dari bokap, yang mungkin kalian juga udah tahu kan, misalnya sesuatu yang dia jalani yang gue nggak suka gitu kan. Itu yang gue kayak sampai gue tuh sebenarnya cut off semua keluarga bokap di situ, karena gue ngerasa kayak wah bokap gue udah keterlaluan nih menurut gue. Udah, gue mendingan gak usah ketemu lagi, udah kita kayak dulu aja, gak saling tahu. Tapi hal yang gue di pikiran gue saat bokap gue meninggal, sebenarnya gue emang yang gue pikirin Regina Rafael, jujur. Maksudnya gue bahkan gak mikirin bokap gue sama sekali. Gue cuman, itu yang gue tanya sama Chelsea, gue cuma nanya gini, Regina Rafael gimana? Itu yang pertama kali keluar dari mulut gue. Gue udah serah deh bokap gue, udah diambil sama Allah, ya udah gitu. Cuma itu yang gue bener-bener pikirin gitu, kayak Regina sama Rafael gimana nih kelanjutannya gitu kan. Akhirnya pas gue abis itu kan pada ya pokoknya bokap gue dimakamin lah, dan gue nggak hadir di situ. Gue nggak hadir pas bokap dimakamin. Gue nanya sama papanya Chelsea, Om Morris. Gue nanya sama papanya Chelsea, Regina sama Rafael gimana gitu. Bokap gue udah nggak ada, mereka berdua tinggal berdua gitu kan. Dan mereka masih umurnya berapa sih? Lu masih SMA ya? Belum jatuhnya? 17 kan sih waktu itu? Aku SMA. Belum 17 kan? Iya belum. 17 dirayain bareng-bareng. Iya. Udah sama. Nah di situ gue kayak Aku juga masih kecil. pengen tahu kayak gimana, dan Papa Moy bilang, papanya Chelsea bilang katanya ya kayaknya untuk sementara tinggal sama Chelsea dulu, ya tinggal sama Chelsea dulu. Iya, karena sebenarnya Kak Rasa kan emang punya adik banyak, aku juga punya adik banyak. Cuman kalau adik kandung tuh satu, tapi yang nyambung tuh emang ada beberapa gitu. Jadi kalau misalnya karena papa aku sama papa Kak Rasa tuh adik kakaknya berdua doang. Kalau papa aku yang maksudnya nambung mereka, posisinya juga adik aku juga banyak gitu. Dan posisinya kan kita tinggalnya juga udah pisah rumah, jadi kita kasih alternatif lain untuk kayak oh ya udah kalau gitu mendingan Regina sama Rafael tinggalnya sama aku dulu waktu itu ya. Sebenarnya sebelum bokap meninggal tuh Regina pernah ngobongin gue, intinya pengen ngobrol lah sama gue. Dan gue inget banget waktu itu gue ngomong sama Regina tuh gini, ya, intinya bokap gue tuh lumayan kesulitan lah soal ekonomi gitu kan. Terus Regina ngomong sama gue, dan gue tuh udah kecewa sama bokap gue. Jadi gue bilang sama Regina gini, Regina, kamu kalau misalnya mau minta bantuan aku, kamu tinggal sama aku, kamu tinggalin papi gitu waktu itu. Dan itu bukannya beberapa minggu sebelum bokap meninggal ya? Iya, Bener-bener. aku ke rumah kakak. Berapa minggu itu ya? Seminggu sebelum ya? Iya ya udah nggak ada Nggak lama dari itu mamanya Riri juga. sebelum kita berangkat ke Bali. Iya. Gue jadi kayak ngerasa, sama gue ngerasa kayak ada guilty-nya, karena gue waktu itu gue jadi kayak, gue guilty-nya jujur ke Regina Rafael sih. Karena gue ingat banget gue bilang sama Regina itu, dan gue mikir kayak apa ini, kayak Allah tuh lagi mau nolongin mereka, tapi kan syarat gue harus tinggalin bokap gitu. Ya mungkin gue jahat juga sih, tapi ya mana gue jahat gak sih, gak tau deh.
Gray area aja sih. Gitu. Terus gimana akhirnya Rafael sekarang tinggal sama siapa? Sama Tante Afni sekarang. Gimana My mom. apa perbedaannya Rafael tinggal dulu? Ya mungkin kalau dulu kan pasti ada bonding by blood ya, lebih leluasa, mau bandel juga enak gitu kan, ya kan Gin? Ini yang bandel nih, ini yang nurut ya guys. Ya jadi posisi rumah itu aku tinggal sama mama, mami aku, habis itu Pael, Regina sama adik aku yang cowok gitu. Jadi posisinya jatuhnya sebenarnya nggak ada relasi apa-apa ya sama Regina Pael. Cuman jatuhnya karena mami aku tuh deket banget sama mami kakak, jadi kayak udah emang kayak adik kakak banget aja gitu. Jadi kita kayak keluarga kita tuh emang weird. Tapi Pael gimana di rumah Chelsea gitu? Gimana? Maksud seneng gak atau apa enggak? Senang dapat Vespa baru. Senang tinggal sama Gitu, Tante keluarga Afni, baru. ya kayak punya keluarga baru. Terus juga jadi kayak disayang ibu lagi. Terus nggak kesepian lagi. Tapi masih kesepian kan. Kenapa kok Rafael ngerasa kesepian? Karena kakaknya suka main ya? Pergi-pergi terus ya. Canggung sama semuanya. Canggung sama Tante Afni. Sama Tante Afni, Kak Chelsea, Kak Gina, Kak Rachel, Kak Dela. Kenapa ngerasa canggung? Ini juga canggung. Kenapa kok ngerasa canggung? Karena butuh ini gak sih Kak? Butuh, maksudnya di rumah gak ada seorang bapak gitu Kak. Mungkin jadi gak ada temen yang kayak papi gitu loh, gak ada. Tapi Dia gak punya kiblat papi gitu kayaknya. tapi mungkin nggak karena dulu mungkin pas kamu tinggal sama papi lebih minimal aktivitasnya, jadi lebih bareng terus. Dan sedangkan sekarang di rumah aku kan semuanya punya aktivitas. Aku pergi terus, Daryl pergi, Regina kuliah, mami juga pergi-pergi terus. Jadi kamu merasa rumahnya tuh kosong gitu. Iya, soalnya kan dulu sama papi terus berdua. Kemana-mana sama papi. Meninggal aja masih sama papi. Kan meninggalnya pas selesai sholat Jumat. Selesai sholat Jumat, aman, Pael berdua. Habis itu makan, Bisa contoh. terus pingsan. Tapi pingsannya pas aku lagi ke kakak dulu. Kan kakak lagi di atas kan Pokoknya apartemen. gak dikasih lihat papi jatuhnya gimana. Turun-turun udah jatuh papinya. Jadi dia mau nyamperin aku gitu. Sebenarnya kehilangan papinya tuh aku berasa Kak, Pael emang. Makanya aku selalu kayak Pael gimana? Kayak misalnya kalau lagi basket kan pasti nggak ada supportnya gitu loh buat dia gitu kayak. Misalnya teman-temannya ada, mungkin dianya nggak ada. Itu sudah aku yang aku tahu tuh itu. Ya, ngerti kok. Cuman kalau kamu mungkin deep down walaupun kamu sayang banget sama papi, tapi ada lah ya perasaan yang kayak gimana gitu ke papi ya. Kamu maksudnya pernah disakitin juga kan sama papi? Pernah ada kesel juga, pernah apa yang Kak Rachel rasain mungkin Regina ada rasain Experience juga. Ngerti gitu loh. Kadang kan kalau misalnya di rumah ini kan kadang suka kayak ya nggak sengaja lah kayak mami aku atau mami Afni atau kadang aku gitu. Kadang-kadang kita suka ya jujur aja kadang suka kayak aku tuh udah di tahap kayak selalu ngetawain masa lalu aku sih sebenarnya. Kayak yang nggak ada bokap. Ya, kayak contoh ya maaf banget kayak papi kamu tuh anaknya di mana-mana misalnya kayak gitu. Nah kamu kalau denger kayak gitu tuh sebenarnya kamu kayak biasa aja atau kayak aduh sebenarnya sedih gitu denger itu dengan bercandaan itu gitu. Sedih, kesel juga. Kesel juga sebenarnya ya. Kenapa kamu gak pernah bilang? Nanti malah tambah dikesel. Nanti malah tambah dikesel. Siapa kamu? Gak ada yang kesel sama kamu, Fel. Iya, emang itu cara kita aja untuk kayak gimana ya? Menurut gue sih kayak experience gue ke bokap, Regina ke bokap, dan Rafael ke bokap kan emang beda-beda banget ya bondingnya. Mungkin lo bisa tahu kalau gue tuh yang paling gak ada gitu. Ya kadang gue kayak jujur kalau lo mau tanya sama gue, kalau gue inget-inget semua hal yang udah terjadi sih gue
kesel banget sih. Kayak apa ya, kayak ya bisa dibilang kayak benci gitu loh. Kayak orang yang dari dulu tuh kayak gue nggak pernah benci sama orang sebesar benci gue ke bokap gue gitu. Sampai ada di titik dimana udah gue harus move on deh, kayak gue harus damai deh sama diri gue gitu. Terus kayak apa ya, jadi pas kayak ngeliat kalian berdua tuh kadang gue mikirnya kalian juga perasaannya sama kayak gue gitu loh, ngerti nggak? Kayak gue pikir tuh selama ini tuh kayak oh ya kita tuh bersatu, kita sama-sama nggak suka sama bokap. Jadi baru kali ini, baru hari ini juga gue tahu kalau ternyata bokap tuh lumayan family man gitu. Iya. Tapi bukan berarti kita benci loh. Gue terutama gue nggak pernah benci loh sama Regina sama Rafael. Sumpah demi Allah gue nggak pernah benci. Dari kecil gue nggak pernah benci. Aku minta maaf ya El kalau aku suka ya kadang-kadang suka bercanda-bercandain soal itu, soal papi gitu-gitu. Kadang-kadang aku mikirin sih kayak ini si Rafael tersinggung nggak ya? Sebenarnya aku mikirin sih. Tapi ya aku baru tau lah. Soalnya kan juga sering berasa gitu kalau misalnya kakak lagi ngedumel. Tapi itu gini-gini sebenarnya dalam hati tuh kayak enggak kak, kalau kakak tahu ya gitu-gitu doang. Tapi kayak ya udah buat apa juga sih dibahas karena malahnya jatuhnya nanti aku takutnya mikirnya gue tuh belain bokap kayak gitu segala macam. Karena nggak tahu gue tuh duluan nih, gue tahu kayak gini. Jadi kayak aku mikir sebenarnya kayak enggak, tapi tuh enggak kayak gitu. Tapi tuh ada mungkin emang ada beberapa yang bikin kakak sakit tapi ada juga yang kakak tuh nggak tahu kayak gitu. Mungkin ke kamu enggak. Yang dia ceritain ke aku soal Kak Rachel yang makanya Kak Rachel tuh benci sama papi kayak gini. Kayak papi udah tahu kakak tuh benci banget sama papi, ya apa kayak segala macam. Terus kayak ya pi gitu. Terus kayak ya mungkin sebelum papi nanti misalnya nggak ada, mungkin papi nggak akan bisa sampai ini nih ke kakak kamu. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu dia bisa tahu sendiri. Karena kalau misalnya papi yang ngomong, Kak Rachel akan kayak gitu, kayak udah deh buat apa sih gitu. Aku tahu pasti kayak iya, jadi kayak trauma juga mungkin. Tapi nggak pernah tahu sih tapi jadinya. Jadi aku ngerti kenapa kakak tuh kesal apa segala macem. Kalau misalnya dibilang papi senang papi nggak ada sih, nggak juga sih kak, pasti sedih juga. Jadi kayak apalagi merasa kehilangan berarti sebenarnya papi tuh tahu gitu ya reasonnya apa, tapi kayak lebih memilih untuk kayak ya udah gitu. Iya, dan mungkin papi tuh akhirnya kayak tahu kayaknya Rafael sama Regina bisa deket sama kakaknya kalau gue udah nggak ada deh kayak gitu. Mungkin papi ngerasa begitu. Jadi kayak papi juga ditinggal sama mami Riri juga kan. Terus kayak ya udah papi sakitnya juga udah parah banget kak. Terus ngeliat aku sama Paul juga udah capek ngurusinnya gitu. Walaupun kita berdua nggak pernah dumel karena kayak kalau bisa kita urusin terus karena emang sesayang itu gitu. Jadi pas papi milih untuk kayak akhirnya nyerah, jadi ya udah akhirnya jalannya beneran aku sama Paul jadi bisa lebih dekat sama Kak Rachel, sama Kak Chelsea juga, sama Daryl gitu, sama Belva juga, sama Mami juga. Nah, menurut kalian semua ada nggak sih kayak dari kita yang jadi anak emas atau anak favorit? Ya maksudnya kan coba dari sisi Oma atau dari sisi Papi. Kalau dari sisi Oma gue tahu itu gue. Iya. Gue tahu gue gak cucu kesayangan. Oma tuh kakak. Dan anjir, kalau dipikir-pikir Oma tuh jahat ya. Dia ngomong kayak gitu depan Chelsea loh. Depan semuanya sih. Dia gue kan gak enakan. Dan lo bisa bayangin gak gue kayak ini cucu kesayangan Oma paling sayang sama yang ini ya. Ini Rachel, ini paling kesayangan. Kan gue gak enak ya. Tapi tuh gak Chelsea ngapain? Chelsea gini, iya kakakku gitu. Memang penjilatnya dari kecil. Heartless-nya dari kecil dia. Iya, kalau emang Oma bilang. Oma bilang. Dan Papi juga bilang, emang cucu yang paling disayang itu kakak kamu, Kak Rachel gitu. Terus aku lihat foto-fotonya, pas kecil lebih banyak foto kakak sama Oma gitu. Pasti ada Oma di belakang, foto kakak pasti ada Oma di belakang. Iya, tapi bener sih dari kecil, maksudnya dari kakak kecil, Oma tuh selalu pamerin kayak, tau sih nenek-nenek yang kayak, ini cucu gue loh gitu. Nah itu tuh Kak Rachel sih emang. Iya. Mungkin karena Itu juga kali mungkin yang bikin aku tuh kayak, siapa sih Kak Rachel kayak gitu mungkin kali. Jadi aku Ada namanya gak ada wujudnya terus ya. Terus jadinya malah jadi nakal Kak Rachel jadi kayak inget. Jadi kayak pasti mikirnya aku gak suka sama kakak, padahal mungkin aku gak inget apa-apa gitu. tapi dulu sih Oma ngomongnya kenapa karena mami aku tuh katanya yang paling dia setujuin lah dibanding istrinya yang lain gitu. Cuman kalau anak kesayangan papi ya pasti bukan saya. Jadi kira-kira kalian bisa menjawabnya. Kira-kira siapa yang kalian ngerasa? Kalian ada perasaan ya kak?
ada apa-apa dia sayangnya rata semuanya, kalian ngerasa kayak kayaknya dia sayang sama semua deh. Menurut aku kalau kesayangan itu bertiga. Semuanya berarti Berarti ya. yang dari yang terakhir. Yang terakhir. Tapi nggak gini deh, kalian kalau gue ya, gue mengetahui kenyataan itu gue biasa aja jujur, karena gue ngerasa kayak Yang udah sekacau itu apa Papi? bukan Nggak kayak papi gua- juga sih. bukan papi juga sih, gue ngerasa kayak banyak kok gue nih pas kecil kan jarang tuh ada yang broken home. Jadi gue ngerasa gue emang kayak anjir apa sih hidup gue gitu, tapi semakin gue gede semakin kayak oh yaudah biasa aja. Nah kalau kalian gimana ngerasain kayak aduh kenapa sih ribet banget nih hidup gue, apa kayak udah oh ya udah emang begitulah kehidupan gitu, apa yang kalian rasakan? Rasain gimana maksudnya? Maksudnya kalian dari dalam diri lo kan ngeliat kayak kok bokap gue kayak gini, kok kenapa nyokap gue kayak gini, kok hidup gue kayak gini, atau kayak udahlah emang begini hidup gitu. Iya. Yang mana? Ngebingungin, gak jelas. Kenapa nggak damai aja udah gitu Kenapa semuanya? nggak satu aja gitu ya? Kayak abis itu kan sebelum aku tahu Kak Rere itu udah lama Kak. Papi udah teleponan sama Kak Rere. Emang sebenarnya pas udah mau emang meninggal gitu emang banyak yang dihubungin gitu, kayak Tante Agni dihubungin juga, ditelepon-teleponin terus juga nge-reach kakak juga, Kak Rachel nelfonin Rere juga gitu. Mungkin emang itu udah insting manusia, makin bertambahnya umur terus udah gitu Dan Rere lagi pun sakit sama. pasti maunya juga mau Rere udah ketemu papi tapi Belum, makanya belum sama sekali. waktu itu gue pernah ada DM gini, papi meninggal Kak. Pas gue buka, gue kan tahu nama dia ya gitu. Jadi pas gue buka itu dia gitu. Terus gue kayak anjir, ini orangnya gitu loh. Gue gak pernah ketemu sama sekali. Sampai detik ini gue gak tahu dia. kita nggak ada yang pernah ketemu sama sekali, even papi aku Dan nggak ketemu. gue lumayan kaget dia tahu keberadaan gue sih, ngerti nggak? Yang pernah ketemu cuma aku, Paul juga belum pernah ketemu. Berarti dia udah tahu kalau misalnya ada gue di hidup ini. Maksudnya dia tahu kalau gue nih kakaknya gitu. Abis itu pas gue liat dia DM itu, ya jujur aja gue, ya itu kan gue masih kayak gimana, jadi nggak gue bales. Emang kayak udahlah, gitu. Move on aja lah hidup ini udah. Tapi ada nggak satu momen dari childhood kalian berdua yang atau masa-masa kalian pas masih kecil yang kalian tuh pengennya itu nggak terjadi gitu? Apa kira-kira yang pengen nggak terjadi? Apakah pengennya papi nggak meninggal atau apa dari semua takdiran Tuhan ini? Papi nggak sakit sih, karena tersiksa banget papi sakit, kayak tiap malam pasti teriak-teriak gak bisa napas, terus kesakitan. Tapi pas meninggal juga jadinya tenang dikit karena papi udah nggak kesakitan lagi. Itu harusnya nggak sakit. Ya karena lumayan lama juga ya aku sakit. Udah lama banget ya papi kalian sakitnya. Jantung. Maksudnya komplikasi. Jadi cukup sakit banget badannya, pasti bertahun-tahun kan. Kalau misalnya dibilang aku tuh emang lumayan deket sama Regina, sama Pak Ayel juga. Berenang bareng kita. Iya karena kita pernah tinggal bareng. Pokoknya ada seminggu pasti sekali berenang barengnya gitu. Ya dibanding Pas sama kecil. aku jauh sih. Aku tuh jadi kayak kita semua tuh sama-sama deket sama Chelsea, tapi kalau aku sama Regina Rafael sebenarnya baru setelah bokap meninggal itu sebenarnya emang gak deket banget. Tapi ya setelah bokap meninggal, gue ngerasa ada kayak gimana ya? Gap. Ya kayak gue ngerasa enggak sih, gue ngerasa kayak ada tanggung jawab aja gitu loh. Maksudnya tanggung jawab secara mungkin gak secara kayak bokap gue tuh emang pernah ngurusin gue terus gue harus kayak balas budi ya, malah itu nggak ada sama sekali. Cuman gue ngerasa kayak gue selalu yakin sih kayak gue dapat rezeki itu dari doa orang yang doa keluarga gue yang mungkin gue bantu lah gitu. Nah gue ngerasa sekarang gue bertanggung jawab sama Rafael sama Regina, karena gue ngerasa Regina Rafael ini nggak ada penanggung jawabnya gitu loh. Dan gue tapi gue tuh nggak punya bakat sebagai kakak sih sebenarnya. Gue nih nggak tahu gimana sih cara ngurus adik. Mungkin kalau ngurus anak gue ngerti, tapi ngurus adik tuh gimana? Tiba-tiba udah gede gue punya 5 adik, mana gue tahu gitu apa yang gue harus lakuin gitu. Jadi saat Regina ini melakukan hal-hal yang gue nggak suka tuh gue bener-bener yang kayak marahnya tuh memang beda aja gitu. Marahnya tuh bener-bener kayak ya sedikit-sedikit sebenarnya kata-katanya gitu. Cuman
Saklek. Ya agak saklek gitu sama Regina dan Rafael, tapi ya Rafael tuh emang anak yang baik sih. Gue nggak tahu bokap gue kayak gimana ngedidik dia sampai dia kayak gini. Sejujurnya gue underestimate bokap gue banget sih soal parenting. Tapi pas gue liat Rafael, soalnya gini. Tapi pas gue liat Rafael gue kayak Masya Allah. Masya gitu. Allah sih, jujur kayak gue lumayan kayak apa yang bokap gue lakuin ya gitu. Menurut gue tuh lu tuh jahat banget, masa sih anak kayak gini gitu loh yang dia cowok, sumpah dia tuh ya sampai saat ini ya, Masya Allah ya, gue nggak tahu sih 2 tahun lagi, tapi sampai saat ini Rafael tuh bener-bener anak yang baik banget, rajin sholat, rajin ngaji, disayang banget sama abang dan ade, selalu nurut dan selalu datang ke acara-acara keluarga. Pokoknya best gitu. Top, ini top. Tapi aku punya pertanyaan. Menurut kalian dari papi kalian sama papi aku siapa yang oma paling sayang? Nanya aku nih. Menurut kalian? Yang oma paling sayang. Oma paling sayang. Waktu itu yang aku tahu Uncle. Kadero bukan. Iya, uncle maksudnya. Nah, tapi karena dia lebih sayang sama uncle, dia lebih sayang sama Kak Cesi sama Kadero. Ya itu Dari kita berdua. Enggak, pertanyaannya bukan. cuma Pertanyaannya- stop di lebih Itu sayang yang pengen ngasih tahu ya. Ya, masa alasannya si Pael, kenapa dia ngerasa kayak gitu karena dia bisa ngeliat itu. Iya. Kalau gue nggak tahu, gue nggak tahu. Kalau aku tahu. Menurut aku juga papi aku. Tapi gara-gara papi sama nggak ada sosok bapak. Oh iya, Dibuang benar. banget kan sama. Benar. Iya. Benar. Maksudnya gimana? Jadi, Uncle. coba ceritain. Jadi papi sama papahnya dia, cuman papi yang dianggap anak sama bapaknya dia. Oh, kakek. sama kakek. ya. Sama kakek yang kita nggak pernah punya juga gitu. Aku nggak tahu di mana. Tapi juga bisa datang. Nggak bye. Ya, please jangan datang. Nggak apa-apa. Oke. Tidak pernah hadir, tidak usah hadir. Nah, aku mau nanya, setelah kayak kita udah living bareng lah ya, jatuhnya udah gede gini, apa kalian ngerasa seneng gak sih? Maksudnya tinggal sama Kak Rachel dan ada jatuhnya bukan keluarga baru ya, tapi kayak balik ke keluarga sebenarnya gitu. Bersyukur banget bisa dekat sama kakak. Ya bersyukur, senang juga karena kayak oh ternyata punya kakak tuh ya ada, jadi kayak ada senderannya gitu. Kayak Oke. pas papi nggak ada kan, lu nyendernya sama siapa ya gitu. Walaupun aku tahu ada Kak Chelsea juga, cuman ya udah selain ada Kak Chelsea ada Kak Rachel juga. Jadi aku masih punya senderan nih, dimana misalnya kalau aku kenapa-napa nih di luar atau apa segala macam, ada kakak gitu, ada Kak Rachel yang ada gitu buat aku. Kalau dulu kan soalnya kamu jadi senderannya Pael gitu kan, dan kamu Iya, yang kayak jadi harus tegar Iya, gitu. kayak even papi meninggal pun aku mau nangis tuh nggak bisa karena dia nangis. Jadi kayak, duh gue harus Nggak nangis, pura-pura nggak nangis, biasa aja. Padahal mau nangis banget. Jadi kayak aku butuh senderan aja sih sebenarnya, karena kayak dua-duanya nggak ada. Jadi kayak cuman Kak Rachel doang mungkin yang aku satu-satunya aku punya gitu misalnya. Maksudnya kan aku punya yang lain juga, cuman sama Kak Rachel aku bersyukur juga bisa tinggal sama kakak. Terus kakak masih nerima aku dengan segala masa lalu yang mungkin nyakitin Kak Rachel gitu. Kayak aku minta maaf soal yang kalau misalnya ada yang nyakitin kakak yang mungkin bikin kakak masih belum bisa terima. Cuman kayak walaupun kita nggak deket atau kenalnya baru pas gede, Regina sayang banget sama Kak Rachel. Kayak gak mungkin Regina mau Kak Rachel kenapa-kenapa kayak sedih gitu. Pasti ikutan sedih. Udah berasa kalau misalnya emang kita tuh adik kakak gitu. Kayak ya mau Kak Rachel marah atau gimana pun, aku tetap ngeliat kayak enggak, Kak Rachel sayang sama aku gitu. Kayak Kak Rachel terserah mau marah kayak gimana, aku tetap ngeliat Kak Rachel tuh kayak Emang caranya kayak aja gitu. ya nggak apa-apa, marahin aja gitu, kayak marahin aja aku nggak apa-apa gitu. Jadi kayak ya aku bersyukur sih kalau ditanya seneng atau enggak, seneng banget, bersyukur banget sama Tuhan. Ya Allah, terima kasih kalau misalnya emang jalannya kayak gini gitu. Terus kira-kira ada nggak yang kamu mau kayak tanya atau sampein gitu ke Kak Rachel yang sebelumnya kamu nggak bisa ngomong gitu karena takut atau segan gitu? Sebenarnya udah sih, kayak ya mungkin emang nggak bisa Regina sampein kalau misalnya
kayak langsung kayak "Kak, aku sayang." Mungkin itu kayak udah aja gitu, nggak ada aksinya apa segala macam, cuman deep down Regina sayang banget sama Kak Rachel. Terus kayak Regina bangga banget punya kakak dengan segala apa yang kakak raih sekarang. Regina bangga banget kayak ada orang ngomongin kakak kayak apaan sih kayak gitu. Terus kayak aku bangga banget, mungkin kalau misalnya ditanya lu mau jadi siapa, mungkin bukan dari kakak selebgram atau apa, tapi lebih ke kakak yang mau nolongin orang lain, Individualnya ya. ya, pemaaf juga. Terus kakak kayak ya kakak apa ya, besar hati gitu buat nerima yang kita yang mungkin susah buat diterima sama yang mungkin ada orang yang nggak mau terima kayak lu siapa sih, tapi kakak tuh mau ngerangkul gitu. Jadi kayak itu nggak akan bisa ngalahin kakak marah sama Gina. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, kakak marah aja kayak gitu. Itu Makanya- sebenarnya Teman nggak? Senang. seneng kenal seneng. Terus kalau Kak Rachel, gimana buat Regina sama Pael gitu, maksudnya dengan tanggung jawab yang maksudnya ada gitu kan, karena kan udah menerima dan ikhlas juga gitu, seneng. Tapi gimana perasaannya sekarang setelah bertahun-tahun, apakah udah grow bond? Mungkin untuk aku bener-bener, aku nggak tahu ya aku tuh sebenarnya udah bener-bener memaafkan atau enggak, karena sebenarnya apa yang aku rasain pas kecil itu adalah panduan aku banget untuk jadi orang tua sih sekarang. Dengan kayak gimana papi, dengan kayak gimana mami, itu yang aku jaga banget ke anak-anak, karena aku nggak mau anak-anak ngerasain apa yang aku rasain, walaupun aku juga pisah gitu posisinya. Tapi aku sendiri tuh nggak tahu kayak yang sebenarnya tuh aku udah maafin papi belum sih gitu. Karena kadang ada satu hal-hal yang kayak even aku kemarin cerai aja tuh ada di hati aku tuh kayak nyalahin papi sih. Kayak kalau misalnya aku punya ayah gitu ya, mungkin aku nggak begitu bergantung kali ya sama cowok gitu. Mungkin aku tuh nggak yang kayak kepengen banget punya figur laki-laki di hidup aku gitu. Dan mungkin kalau misalnya papi ada di hidup aku, mungkin aku nggak nikah muda kayak gitu-gitu ada gitu. Cuma dan aku tahu kayak mungkin secara nggak sengaja gitu ya, aku tuh nggak sengaja kayak nyakitin Regina sama Rafael dengan ya kata-kata aku, dengan sindiran-sindiran itulah. Kadang-kadang bercanda-bercanda gitu kita ngeces kayak iya emang bokap gue mah gak ada, iya emang bokap gue ini. Kadang tuh aku bercanda kayak gitu tuh gak sengaja ada Rafael gitu loh. Dan aku mau minta maaf sih sama Rafael dengan aku lakuin kayak gitu ya. Aku gak tahu aku kayak gitu tuh karena apa juga, aku gak tahu gitu loh. Kenapa ya mulut gue tuh kayak gitu, apa karena gue sebenarnya belum bisa maafin, atau karena emang bercandaan gue parah gitu. Tapi sekarang di sini aku tahu kalau memang papi itu berharga banget lah buat Pael, dan aku mau respect perasaan Pael kalau misalnya Pael tuh sebenarnya sakit hati dengernya gitu. Aku minta maaf, dan aku sama sekali nggak benci sama Pael ataupun Regina, sama sekali nggak benci, sama sekali gitu. Walaupun aku nggak suka sama papi, tapi aku nggak ada sama sekali benci sama Regina sama Pael dari aku kecil. Walaupun aku mungkin ada kesel ya, tapi kalau benci tuh menurut aku benci tuh ada suatu hal yang luas banget itu. Tapi itu nggak pernah ada di hati aku gitu. Dan itu sih yang sekarang aku pengen Regina sama Pael tahu. Ya mungkin aku juga karena nggak kebiasa. Ya keluarga aku kan emang nggak harmonis ya dari dulu. Maksudnya keluarga bawaan aku dari mami gitu, dari papi. Even dari maminya sendiri tuh bukan kita tuh bukan keluarga menye-menye gitu loh. Aku ini berusaha nyiptain itu ke anak-anak gitu. Jadi pas ada kalian di hidup aku tiba-tiba datang tuh susah banget. Kayak pelukan, cium, Deep talk. deep talk, bilang aku sayang sama Gina, aku sayang Pael tuh berat banget gitu ngomong kayak gitu buat aku. Jadi bukan berarti aku nggak sayang, tapi dan ya semoga Pael sama Gina tahulah kalau walaupun emang aku jarang menunjukkan hal itu, tapi insya Allah kalau misalnya Regina sama Pael ngerasa apa ya butuh bantuan, aku tuh masih keluarga gitu. Masih keluarga kalian gitu. Kalian tuh gak bener-bener sendiri. Dan aku pernah bilang sama Chelsea kayak jadi Pael sama Gina tuh berat banget loh sebenarnya gitu. Karena mungkin kalau aku ditinggalin sama papa aku, even itu dari kecil, tapi kalian sekarang ibaratnya kayak ditinggalin sama keduanya.
Tapi aku harap dengan adanya Chelsea dan Tante Afni dan aku dan Mami Vince gitu, walaupun ya pasti ada bedanya lah ya, namanya juga baru ketemu gitu, bukan kita nggak pasti ada yang nggak bisa sepenuhnya jadi jati diri gitu loh. Aku juga ngerti gitu. Ya tapi semoga kalian bisa kuat lah ngadepin ini gitu, dan bisa paham bahwa kalian tuh bener-bener nggak sendirian banget kok. Ada apapun nanti. Kan tadi Regina bilang kayak aduh mampus deh gue kalau bokap meninggal gitu kan. Itu kan mengarahkan kalau kalau gue ada di suatu situasi yang buntu banget tuh gue minta tolong siapa gitu. Gue cuma mau ngasih tau kalau ya lo bisa minta tolong gue sih. Walaupun gue nggak bisa ada di kesadaran kalian, tapi kalau kalian butuh pertolongan ya kalian bisa minta tolong gue. Lu gimana, lu kenapa sih kan diem aja? Nggak apa-apa. Bingung ngomong apa. Hah? Bingung. Gak begitu nyaman ya kayak gini ya podcast ini? Nyaman kok, akhirnya bisa cerita. Ya berarti ini yang kamu tunggu-tunggu, lu aja nggak tahu. Itu yang bikin gak nyaman guys. Ya mungkin selama ini maksudnya Pael pengen cerita, cuman nggak ada chance-nya karena kita juga ya aku bisa lihat karena kita berdua emang bukan personal yang kayak aku mau cerita boleh nggak gitu. Kita bukan tipe yang bisa digituin ya kan. Berarti kamu senang? Ya tapi maksudnya Pael ada nggak kayak misalnya apa sih yang Pael tuh gak suka atau yang sebenarnya mengganggu hati Pael selama di sini? Itu apa, ada nggak? Ngomong aja. Apa kira-kira? Ada kalau bahas-bahas papi atau ada bahas Kak Gina. Kayak soalnya aslinya tuh nggak gitu. Beda sama yang diomongin. Terus kenapa Pael nggak ngomong aja? Kayak misalnya ngomong kayak enggak, papi tuh nggak gitu. Takut kurang ajar. Iya takut. Nanti takut karena sama marah juga. Padahal kalau Gina pasti kan, ngomong tuh. Biasanya kan Terus? Kak Rachel, Mami gitu kan nggak enak. Masa aku marah ke Mami? Mungkin kalau Kak Chelsea sama Kak Daryl masih beruntung karena Mami, Tante Afni masih berjuang gitu loh. Itu mungkin yang aku kadang Mama suka mikir aja kayak, tapi karena Mami aku tuh nggak ada buat ke aku atau ke Pael gitu. Jadi Iya. Mungkin karena sebenarnya ada sisi dari ini mungkin aku cuma kayak benar-benar ditinggal melihat dua-duanya gitu. Karena mungkin bukannya mereka nggak sayang sama kalian berdua menurut aku si Mami kamu ini. Karena ada rasa juga Se-guilty ya? rasa benci juga ke papinya lah yang bikin jadi keseret sama ini sebenarnya Terus itu ini sebenarnya sama posisinya kayak kakak juga nggak benci sama mereka gitu kan cuman dan aku karena berharap ada sakit hati pas aku nelpon Mami, aku berharapnya kayak iya dah ikut gitu. Tapi taunya aku tapi nggak bisa nyalahin juga, takdirnya udah kayak gitu. Pas tahu Mami ada anak-anak, Mami udah punya anak lagi 3. So kayak oh jadi kayak sebenarnya sakit banget Kak dengarnya, tapi kayak kenapa gitu loh, karena masih ada anak Mami loh 2 nih, kemana Mami tuh nggak cari gitu loh. Sedangkan kalau misalnya aku compare sama Kak Chelsea atau Daryl, maksudnya aku masih suka compare lah kayak Tante Afni ada gitu, makanya aku sayang juga sama Tante Afni, sayang sama Mami karena kayak emang mereka berdua yang ada saat aku butuh ibu gitu. Jadi aku sayang banget sama Mami sama Tante Afni juga. Iya, makanya sebenarnya ini yang kamu rasain itu adalah yang Kak Rachel rasain dulu gitu. Makanya Nggak dijemput, nggak dipaksa buat ketemu. Pael udah ketemu tapi sama Mami. Udah. waktu itu sempat datang ke rumah sekali. Terus bingung gimana? juga. Ya, Kamu? Bingung, nggak ada rasa sayang. Bingung dia nanya, aku harus nangis apa aku harus ngapain? Dipeluk-pelukin juga biasa aja, nggak Karena nggak, ya karena nggak ada pernah ketemu. ada bonding ya. seperti yang Kak Rachel rasain juga gitu ke papi kalian. Maksudnya tadi yang aku mau ngomong tuh adalah itu pandangannya, POV-nya tuh seperti itu. Aku juga sebenarnya jujur baru ingat lagi kalau kamu juga sebenarnya ngerasain itu ke Mami ya, Mami kamu. Tapi kamu benci nggak sama Mami kamu? Kalian berdua? Nggak benci sih Kak, tapi terlalu lebih stranger deh untuk lebih punya ke rasa itu ya. kenapa lo seorang ibu nggak mau nyamperin anaknya gitu loh. Kayak bener-bener dilepas, makanya setiap tante nanya, Mami nggak pernah hubungi, sebenernya tuh kayak sedih, kayak nggak ada Tan gitu, karena kayak kok mami gitu sih nggak pernah nanyain anaknya. Jadi aku tuh sebenarnya sedih kayak ya makanya aku butuh banget orang yang buat aku nyender, kayak makanya aku kayak bersyukur banget punya keluarga yang ada di sini sekarang, karena ya itu keluarga inti aku aja, Mami pun aku aja yang masih hidup pun kayak udah kayak ibaratnya kayak ngelahirin aku doang sama Pael, tapi bener-bener kayak dulu tinggal sama siapa kayak terserah. Kayak Mami nggak bisa ambil kalian kayak gitu. Dia ngomong sama tante, jadi aku kayak oh iya Tan,
ya nggak bisa. Padahal kalau tante jadi mami bakal tante ambil kayak Chelsea sama Daryl, tante ambil. Tante nggak mau punya anak-anak lagi karena tante mikirin Chelsea sama Daryl kasihan. Terus aku di situ kayak nanya, kenapa mami enggak, kenapa mami malah punya anak lagi 3? Tapi kan aku nggak bisa yang kayak, mami kenapa punya anak lagi kayak gitu kan nggak bisa. Jadi kayak Sebenarnya ya aku pernah udah. bahas ini sih sama mami aku. Maksudnya mami aku juga pernah bilang kalau misalnya ya apa namanya, dia kan emang sebenarnya pengen sebenarnya punya anak lagi, cuman kan karena belum merasa cukup untuk aku sama Daryl waktu itu, makanya kenapa dia mau ngeluangin waktu buat kalian karena itu, karena kayak nggak apa-apa lah gitu, dan udah dianggap anak sendiri sih sama mami. Tapi kalian berdua ngerasa kedekatan kalian kayak gimana? Menurut Regina, Rafael tuh gimana? Dan menurut Rafael, Regina gimana? Coba Regina dulu deh yang cerita. Kayak menurut kamu tuh Fael tuh gimana di hati kamu gitu? Kalian kan sekarang jadinya ya dalam darah kan cuma berdua gitu kan. Dalam silsilah keluarga kakak kan, jadi berarti kartu keluarga kalian berdua ya? Apa kalian ikut semua orang? 3 Oma. sama Oma. Oh sama Oma. Nggak ada surat kematian, nggak bisa dikeluarin. Astagfirullahaladzim. Oke, terus gimana kamu jadinya? Kalau menurut Aku sama Paul emang pasti jadinya lebih deket sekarang. Jadi merasa kita cuma punya satu sama lain doang. Terus mungkin alasan aku hidup juga cuma buat Paul aja gitu. Kayak kalau Paul nggak ada mungkin kakak juga nggak kuat gitu loh buat tetap hidup gitu. Bener-bener kayak yang penting Paul dulu aja, Paul dulu gitu. Kayak kakak sayang banget juga sama Paul gitu. Dan ya kayak kakak seneng kamu tuh jadi anak yang baik juga gitu, kayak nggak pernah ngerepotin kakak, nggak pernah nanya-nanya. Terus kayak kakak bangga terus gitu loh, Paul menang ini apa segala macem. Terus kayak ya udah, emang kalau misalnya lagi berantem atau Paul bilang kayak kakak pergi aja deh gitu, itu sebenarnya tuh sedih karena kayak padahal kakak tuh hidup sebenarnya cuma buat Paul doang. Kayak emang ya sesayang itu karena cuma punya Paul doang, ya emang alasan aku buat tetap ada gitu. Kalau Paul nggak ada mungkin kakak nggak tahu bisa hidup atau enggak. Lebay sih tapi beneran. Ngerti kok, aku ngerti karena aku rasain yang sama juga ke Daryl. Kalau Paul gimana? Kalau aku ya sayang banget juga sama kakak. Kakak perhatian juga kan sama aku, nanyain aku makan, terus ngajak aku jalan-jalan kalau aku kesepian. Ya sayang banget lah. Kakak jangan kemana-mana. Ada. Jadi pokoknya aku cuma berharap dengan kedisabilitasan keluarga kita ini, kita tetap deket, tetap lekat sampai nanti tua. Ya enggak? Ya kan? Amin. Oke, kita sekarang mau main games. Kita mau bikin siapa yang paling berempat dan tunjuk-tunjukkan siapa yang paling, kayak misalnya contoh siapa yang paling cantik, tunjuk gue gitu. Udah paham? Itu paham kan mainnya? Gitu ya. Oke, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Siapa yang paling berpotensi bikin ulah? Kecuali dia. wow. Masya Allah ya nak ya, takut dikenain deh ya. Kayak dia doang nanti kalau misalnya dia doang nih kayaknya yang penyelamat kita di akhirat. Yang kedua, siapa yang paling kalem? Siapa yang paling annoying? Siapa yang paling suka ngambek? Kalau nggak tahu gimana? Siapa yang paling boros? Yang sholatnya paling bolong. Kita bertiga. Tapi at least paling lebaran bolong. Lebaran Paling bolong kakak aja lu. Mens. Allah Kakak 2 kali mens ke dalam bulan. Tahun lalu enggak? Tahun lalu ya?
Kalau misalnya sholat id mens itu karena bulan awalnya aku puasa pertama nggak dapet, jadi puasa pertama nggak dapet. Jadi kalau misalnya puasa pertama nggak dapet, biasanya pas lagi sholat id tuh nggak dapet. Gitu. Soalnya itu kayak sholat yang ditunggu-tungguin dari 1 tahun. Gue nggak mungkin tuh Mai. Gue harus klarifikasi. Lanjut. Siapa yang paling batu? Dan contohnya gimana? Sebenarnya kalau Regina aku bisa jelasin, dia bukan batu. Maksudnya kalau misalnya kayak Kak Rachel atau aku ngasih tahu dia karena dia belum experience, dia merasa kita sotoy. Jadi kayak nggak mau didengerin gitu. Jadi bukan batu, emang kayak belum experience aja. Lu terlalu experience ya? Banyak experience hidup lu. Biasanya kan lahir duluan. So banget anjir, so senior anjing. Lanjut, siapa yang paling nggak bisa diam? Chelsea. Bisa kelihatan ya sebenarnya. Lanjut, siapa saudara yang menurut kalian paling seru diajak ngapain aja? Kan setuju kan? Siapa yang foto di galerinya paling banyak menurut kalian atau selfie mulu? Kak Rachel. Oh, kalau selfie mulu ya. Aku sih, Tapi aku kalau paling selfie banyak ya. Kak Rachel. Iya, paling banyak galerinya gue, tapi kalau selfie, Oh, gue selfie. udah yakin banget Ini, dia. fix. Gue yakin banget, gue udah fix banget. Fix. Sudah terfix. Ya. Kalau gue gak Setuju, tahu setuju. siapa ya, tapi gue udah tahu aja. Iya. Karena dikit-dikit gini-gini gitu kan Ya. sih. Lo gak Kayak sih? HP-nya ada di sini kan? Iya. Foto. Ya kak, biasalah cewek mau foto. Lagi, baca. Siapa yang kalau udah main HP paling nggak bisa diajak ngomong? Aku Aku kalian ngerasa, berdua, mereka aku berdua. ngerasa, Sumpah, aku sumpah. ngerasa, Kakak aku sih, ngerasa. kakak. Bener-bener kalau misalnya main HP bener-bener kayak budak gitu. Gadget ya. Oke, lanjut. Paling kebo atau bangun siang? Oh ya, gue gak tahu lagi. Nah, gue bangun pagi. Kakak Gue memilih untuk bangun siang aja. Bukan karena gue kebo, emang gue pengen bangun siang karena gue bisa. Aku dikorbankan Ngerti nggak? terus. Gue capable untuk bangun siang, kenapa gue harus bangun pagi gitu? Siapa saudara yang paling ngangenin? Gak jauh kan, jadi gak ngerasa gimana-gimana Gak kan. Kenapa aku jarang di rumah ya? Iya, kan sama kakak ketemu mulu. Kalau sama Kak Chelsea, biasanya berisik di bawah, teriak-teriak, Mbak. Kalau nggak ada aku, Nggak ada sepi, dia. kangen jadinya. Kan Kak Rachel kalau kangen bisa kesini langsung. Iya. Siapa yang paling sering dihujat netizen? Pemasak atau chef paling handal? Kan Kak Rachel mungkin. Iya, menurut aku sama Kak Rachel tuh Ya, sama sama karena dia. kita anaknya suka makan. Jadi harus bikin makanan enak, ya nggak? Kalau gue sih terpaksa aja survival mode. Makanya harus masak aja. Dulu kan gak punya duit, jadi harus masak aja. Harus di rumah. masak. Siapa di antara kalian yang paling gak bisa diandelin? Wow. Tunjuk gak? Gini deh, ganti pertanyaan. Yang paling bisa diandelin, kita udah tahu siapa. Yang paling bisa diandelin. Kalau nunjuk gak enak, ntar dikira gue bully lagi. Next. Siapa yang paling sering gak ada di rumah? 1, 2, 3. Ngerti kan sekarang? Udahlah lo ngerti. Oke. Siapa yang paling sering dibully di antara kalian? Gambar ya. Dah. Oke. Ya, yeay. Nah, biasanya kalau misalnya habis kita sleepover, kita punya quotes masing-masing. Ayo, lo punya quotes gak buat hari ini nih? Buat penonton yang ada di sini, quotes-nya. Quotes aku hari ini adalah, family is made by bond, not by blood. Oke, next. Quotes dari aku ini rada panjang, tapi ya udah. Sebenarnya basic. Don't let your past affect your future, but make it your motivation. Walaupun kayak hidup tuh kayak berat gitu, tapi kayak
pasti ada jalannya aja, pasti Tuhan kasih jalan buat kayak ada jalan keluarnya gitu, mau seputus asa apa kayak gimana segala macam, mau masa lalunya tuh ibu udah gak punya siapa-siapa nih, tapi pasti nanti ada aja. Ada gitu. Ya pokoknya whatever happens pasti ada jalannya gitu. Keren. Ayo. Selalu bersyukur karena Tuhan udah kasih yang terbaik buat kita. Masya Allah, ngerti kan? Oke, udah selesai. Yeay. Thank you udah dengerin kita semua. Oke, good night. Good night.